Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di channel Jejak Semesta 65 JB Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa mengikuti channel ini dengan uraian dari yang menampilkan esai-esai tentang Islam dari berbagai tokoh, dan kali ini dari Dr. Haidar Bakir yang mengulas tentang cinta Allah, cinta manusia. Saudara sekalian, langsung saja kita coba untuk mendengarkan dan menyimak apa yang ditulis oleh Haidar Bakir tentang cinta atau risalah tentang cinta. Cinta Allah, cinta manusia. Tersebutlah seorang wanita saleha yang menjadi pelayan di sebuah rumah. Ia senantiasa melaksanakan salat malam. Suatu hari sang majikan mendengar doa-doa yang ia baca dalam sujudnya. Katanya, "Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan cintamu kepadaku, agar engkau memuliakanku dengan bertambahnya ketakwaan di hatiku," dan seterusnya. Begitu ia selesai salat, sang majikan bertanya kepadanya, "Dari mana Anda tahu kalau Allah mencintaimu? Mengapa Anda tidak katakan saja, 'Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan cintaku kepadamu'?" Ia menjawab, "Wahai Tuanku, kalau bukan karena cintanya kepadaku, mana mungkin dia membangunkan aku." Saya ulangi, mana mungkin dia membangun aku pada waktu-waktu seperti ini. Kalau bukan karena cintanya kepadaku, mana mungkin dia membangunkan aku untuk berdiri salat menghadapnya. Kalau bukan karena cintanya kepadaku, mana mungkin dia menggerakkan bibirku untuk bermunajat kepadanya. Sesungguhnya Islam mempromosikan hubungan penuh cinta kasih dan kerinduan di antara manusia dan Tuhan. Persis seperti hubungan perindu dan yang dirindui. Salah satu kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan cinta adalah wudud. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan-kawan sekalian, yang dalam bahasa Arab berarti bentuk tertinggi dari cinta, wadud, dan disebutkan dalam Al-Quran. Wadud adalah salah satu dari nama-nama indah Allah yang bersumber dari cinta. Dia telah menganugerahi manusia dengan kapasitas tidak terbatas untuk mengembangkan cinta. Dalam beberapa ayat lain, Allah menegaskan bahwa cinta harus menjadi landasan hubungan dua arah, resiprokal antara manusia dengan Allah. Untuk makna yang terakhir nih digunakan kata hub, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Al-Maidah ayat 24. Saudara sekalian, Nabi melalui doa. Nabi melalui doa yang diajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sepupunya, sahabat terkasih Nabi dan guru para sufi awal, dengan sangat indah mengungkapkan hal ini. "Kalaupun aku sabar menanggung beban penderitaan di neraka bersama musuh-musuhmu, dan kau kumpulkan aku dari para kekasih dan sahabatmu, kalaupun aku, wahai Tuanku, sahabatku, dan Rabku, sabar menanggung siksamu, bagaimana ku bisa sabar menanggung perpisahan denganmu?" Kiranya keintiman manusia dan Allah inilah yang dimaksud dalam Al-Hadis Qudsi yang sangat populer di kalangan para sufi berikut ini. "Seorang hamba mendekat kepadaku
dengan menyelenggarakan ibadah-ibadah yang aku wajibkan atasnya. Kemudian ia harus mendekat kepadaku dengan menambah ibadahnya dengan berbagai amalan sunnah hingga aku mencintainya, maka aku akan menjadi matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan, dan lidahnya untuk berbicara. Jika ia memanggilku, aku menjawabnya. Jika ia meminta kepadaku, aku memberinya. Sesungguhnya hubungan penuh kecintaan ini jugalah yang dimaksud ketika Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat 56. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang paling berilmu, pernah menafsirkan kata liya'budun untuk menyembah Allah dengan liya'rifun untuk mengetahui Allah. Dengan kata lain adalah wajib, bahwa merupakan inti tujuan penciptaan, bahwa kita harus selalu belajar untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Para ulama dan kaum sufi melanjutkan eksplorasi tentang makna kata ibadah ini, yakni pemujaan merujuk kepada padanan bahasa Inggris, yakni to worship. Kiranya juga membantu memahami makna ini dengan lebih baik. Mengingat kata ini dapat diterjemahkan baik sebagai menyembah maupun memuja, bahkan juga mengidolakan, menjadikan idola. Ingat juga bahwa kata idola berasal dari kata idol yang bermakna sesuatu yang disembah. Dalam bahasa Arab pun kita bergender feminim dan ma'bud. Dalam bahasa Arab pun kata bergender feminim dari ma'bud yang disembah, yakni ma'budah, berarti perempuan yang dipuja atau dicinta. Kiranya pemberian arti ini mudah diterima, mengingat kenyataan bahwa orang yang mencinta begitu butuh kepada orang yang dicintainya, sehingga ia siap melakukan apa saja yang menyenangkan orang yang dicintainya. Persis sebagaimana sikap seorang budak kepada tuannya, sebagai penyembah kepada yang disembahnya. Orang yang mencinta memang praktis menyembah, menghamba kepada orang yang dicintainya. Dalam analisa terakhir, jika kita teliti penggunaan kata abd dalam Al-Quran, kita akan dapati bahwa kata itu digunakan untuk menunjuk orang yang mencintai dan dicintai Allah SWT. Lebih dari itu, seperti terungkap dalam tradisi Sufi Hans perbendaharaan di atas, ada hubungan identitas antara mengenali Allah dan mencintainya. Bukankah difirmankannya di sana bahwa keinginannya untuk dikenali bersumber dari kerinduan atau kecintaannya? Nah, sudah seharusnya setiap manusia merindukan hubungan dengan Allah yang diikat dengan kecintaan sejati seperti ini. Manusia kepada Allah, Allah kepada manusia, yakni ketika segenap kedirian serba duniawi kita telah sirna oleh mujahadah, perjuangan keras untuk membersihkan hati dari kotoran akibat memperturutkan nafsu duniawi, dan jiwa kita yang telah lebur, fana, dan tinggal tetap bakal menyatu dengannya. Hubungan seperti ini adalah puncak dari seluruh perjuangan spiritual manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah uraian singkat dari Dr. Haidar Bakir tentang hubungan cinta antar manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Dan ini kita sudah memasuki waktu maghrib. Rekan-rekan sekalian, jangan lupa subscribe channel ini, like and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.